Diasuh ibu tua di ujung desa, ternyata bukan manusia biasa. Aku tinggal bersama ibu tua itu sejak umurku 7 tahun. Orang-orang desa menyebutnya begitu, bukan karena mereka tahu namanya, tapi karena tak ada yang pernah memanggilnya dengan sebutan lain. Rumahnya berada di ujung desa, tepat sebelum hutan bambu yang jarang dimasuki warga. Jika senja tiba, tempat itu selalu diselimuti kabut tipis dan sunyi yang aneh. Setelah orang tuaku meninggal karena sakit beruntun, tak ada keluarga yang sanggup menampungku. Hingga suatu hari, kepala desa datang dan berkata singkat, "Untuk sementara, kamu tinggal dengan ibu tua di ujung desa." Tak ada yang bertanya pendapatku. Ibu tua menyambutku dengan senyum tipis. Wajahnya penuh keriput, rambutnya putih panjang diikat sederhana. Suaranya lembut, namun dingin, seperti angin pagi. "Masuklah, Nak. Mulai sekarang, rumah ini rumahmu." Hari-hari pertamaku terasa normal. Ia memasak, membersihkan rumah, dan selalu menungguku pulang. Namun ada hal-hal kecil yang perlahan membuatku gelisah. Ibu tua tak pernah terlihat makan. Setiap kali aku menyodorkan makanan, ia hanya tersenyum dan berkata sudah kenyang. Anehnya, makanan yang kumasak selalu habis sendiri, seolah dimakan orang lain saat aku lengah. Ia juga tak pernah keluar rumah saat malam. Setiap maghrib, ia mengunci semua pintu dan jendela, lalu memintaku masuk kamar. "Apapun yang kamu dengar, jangan keluar," katanya. Suatu malam, aku terbangun oleh suara bisikan di luar jendela, seperti banyak orang berbicara pelan bersamaan. Aku memberanikan diri mengintip. Di halaman, aku melihat bayangan-bayangan hitam bergerak mengelilingi rumah. Di tengahnya berdiri ibu tua, punggungnya tegak, rambutnya terurai panjang menyentuh tanah. Aku ingin berteriak, tapi suaraku tak keluar. Keesokan paginya, ibu tua bersikap seolah tak terjadi apa-apa. Namun di kakiku terdapat bekas lumpur kering, padahal aku yakin tak keluar kamar semalaman. Desa mulai berbisik tentangku. Beberapa anak menghindar saat aku lewat. Seorang tetua pernah menarik lenganku dan berbisik, "Kamu jangan terlalu lama di sana. Yang mengasuhmu bukan manusia seperti kita." Aku menanyakannya pada ibu tua. Ia terdiam lama, lalu mengelus kepalaku. "Aku hanya penjaga," katanya pelan. "Dan kamu aman selama di sini." Kebenaran terungkap pada malam purnama. Aku pulang terlambat dan mendapati pintu rumah terbuka. Dari dalam terdengar suara yang bukan suara manusia, seperti desahan angin bercampur rintihan. Di ruang tengah, kulihat ibu tua berdiri menghadap cermin. Bayangannya tidak ada. Wajahnya berubah, kulitnya menggelap, matanya memanjang, dan suaranya menggema rendah. Sosok-sosok hitam yang dulu kulihat berlutut di sekelilingnya. "Aku mengasuhmu bukan tanpa alasan," katanya tanpa menoleh. "Kau dititipkan, dan waktumu di dunia manusia hampir selesai." Aku lari malam itu juga, menembus kabut dan hutan bambu tanpa menoleh lagi. Sekarang aku menulis ini sebagai orang dewasa. Aku selamat, hidup normal dan jarang kembali ke desa itu. Namun setiap kali aku melewati ujung desa, aku melihat sebuah rumah tua yang tampak tak pernah lapuk. Dan di terasnya, seorang ibu tua berdiri diam, tersenyum seolah masih menungguku pulang.